Dalam dunia sepak bola, keajaiban tak pernah datang dengan pengumuman. Ia datang diam-diam, tanpa undangan, dan kadang tanpa prediksi. 14 Juli 2025. Hari yang kelak tak akan dilupakan oleh dunia, terutama oleh mereka yang berseragam biru dari London dan mereka yang bersorak dari tribun barat Paris. Di saat dunia menunjuk satu nama sebagai pemenang, tiba-tiba nama lain yang muncul di layar sejarah. Inilah keindahan sepak bola. Dan inilah kita bahas di kisah kasih sepak bola. Di pentas terakhir, dua kekuatan bertemu. Satu datang dengan status Raja Eropa, Paris Saint-Germain, yang baru saja menaklukkan daratan tertinggi Liga Champions. Yang satunya lagi, Chelsea. Datang bukan sebagai raja, bukan juga sebagai pangeran. Hanya sebagai anak buangan dari kasta ketiga Eropa, UEFA Conference League. Namun, malam itu, mereka datang bukan untuk mengenang masa lalu, tapi menulis bab baru. Dan inilah yang tak diprediksi siapapun. Di atas rumput Amerika, di tanah netral yang katanya steril dari tekanan, sebuah kejutan perlahan-lahan menjelma jadi kenyataan. Chelsea bukan favorit. Chelsea bukan unggulan. Chelsea bahkan bukan cerita utama yang dirancang FIFA untuk dibanggakan. Tapi justru dari ketidakdiunggulan itulah, mereka menemukan motivasi terdalam. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa sejarah tak bisa dibeli dan sepak bola tak selalu taat pada algoritma. Sebagian orang mengira pertandingan ini hanya formalitas, sebagian lagi menganggap ini pameran mewah. Tapi Chelsea datang dengan pesan yang lebih besar dari sekadar final. Bahwa, lupakan prediksi, lupakan gengsi. Kami datang dengan satu tujuan. Mengguncang panggung yang terlalu nyaman untuk satu nama. Dari Paris datang raksasa baru yang dipoles dengan minyak emas. Dari London datang klub yang tertawa pahit di klasemen domestik. Tapi malam itu, siapa peduli apa yang tertulis di atas kertas? Ketika peluit babak pertama ditiup, yang berbicara bukan sejarah atau uang, tapi nyali. Dan Chelsea datang dengan nyali itu. Bukan karena mereka ingin menjadi pahlawan, tapi karena mereka muak dipandang sebelah mata. Lihatlah cara Palmer menyentuh bola pertama. Lihat cara Joao Pedro menatap ruang di belakang lini belakang PSG. Lihat pula bagaimana para pemain cadangan Chelsea tidak duduk tenang karena mereka tahu malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang membakar di dada. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar trofi. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan media, tentang cemoohan netizen, tentang stadion yang tak percaya lagi pada warna biru. Dan Chelsea memilih menjawabnya dengan satu hal, kemenangan. Kita sudah terlalu lama dicekoki narasi besar yang palsu. Bahwa juara adalah mereka yang banyak uangnya. Bahwa final adalah panggung eksklusif untuk klub glamor yang baru lahir. Tapi malam ini, narasi itu patah. Karena sejarah tak pernah tunduk pada kekayaan. Dan darah tak bisa dibeli dengan emas. Ini bukan tentang Chelsea vs PSG. Ini tentang mereka yang percaya bahwa semangat tak bisa dipalsukan. Bahwa klub yang dikira mati masih punya denyut nadi. Dan kepada kalian yang mencintai sepak bola bukan karena kemenangan, tapi karena perlawanan, video ini untuk kalian. Mereka tahu mereka bukan pilihan FIFA. Mereka tahu ini bukan skenario ideal. Tapi justru karena itu, mereka memilih jadi anomali. Karena kadang, tim terbaik bukanlah yang paling sempurna, tapi yang paling berani melawan prediksi. Dan Chelsea malam itu berani. Inilah babak pertama dari sebuah kisah yang tak ditulis di brosur resmi. Sebuah cerita yang lahir dari tekanan dan tumbuh jadi legenda dalam satu malam. Bagaimana sebenarnya pertandingan ini terjadi? Apa yang membuat PSG terlihat bagaikan singa yang kehilangan taring? Dan mengapa Chelsea justru menemukan dirinya kembali? Mari kita lanjutkan kisah ini di babak kedua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe agar tak ketinggalan narasi sepak bola penuh makna seperti ini. Tinggalkan komentar, karena opini kalian juga bagian dari sejarah. Dan nyalakan loncengnya, karena kadang, sepak bola menulis cerita saat kita tak melihat. Pertandingan belum dimulai, tapi atmosfer sudah memberi petunjuk. Di satu sisi, klub yang baru saja menaklukkan Eropa menyeret lawan-lawannya satu persatu dengan gaya flamboyan. Paris Saint-Germain, berbalut bintang, bergelimang gengsi.
Di sisi lain, Chelsea. Tim yang datang tanpa mahkota, tapi dengan dada yang penuh luka. Tim yang baru saja selesai menjalani musim yang naik turun, dipenuhi cemoohan dan nyaris dilupakan. Namun, seperti dalam puisi sepak bola, kadang yang jatuh paling dalam adalah yang paling berbahaya saat bangkit. Peluit dibunyikan. Bola bergulir. Dan semua yang tertulis di atas kertas mulai dibanting oleh kenyataan. PSG memulai dengan penuh angkuh. Passing 1-2. Serangan bertubi-tubi. Gestur yang tenang. Seolah pertandingan ini hanya soal waktu. Seolah Chelsea hanya batu kerikil yang harus dilangkahi, bukan tembok besar yang bisa memantulkan arus balik. Tapi detik demi detik berlalu, dan wajah para pemain PSG mulai berubah. Bukan karena Chelsea bermain mewah, bukan karena permainan cantik, tapi karena sesuatu yang lebih mendasar, efisiensi. Tekanan konstan, disiplin yang menyiksa, dan keyakinan kolektif bahwa mereka punya sesuatu untuk dibuktikan. Cole Palmer bukan pemain yang diagung-agungkan media sebelum laga. Bukan nama besar yang dijual dalam iklan. Tapi dia datang malam itu dengan satu niat, membungkam kesombongan yang terlalu cepat muncul dari lawan. Menit ke-22. Gol pertama. Palmer menerima bola di sisi kanan, melirik sejenak, melangkah ringan, lalu melepas placing lembut ke sudut kanan gawang Donnarumma. Dunia terdiam. PSG mulai mengedipkan mata. Dan Chelsea tersenyum tanpa suara. Tapi mereka belum selesai. Menit ke-30. Colwill dengan sentuhan khas Eropa mengirimkan through pass tajam. Palmer lagi-lagi muncul seperti hantu dari sisi kanan lagi. Satu kontrol, satu langkah kecil, dan satu tembakan terukur lagi-lagi bersarang di tempat yang sama. 2-0. Di tribun, fans PSG masih bernyanyi, tapi nadanya berubah. Bukan lagi lantang. Bukan lagi meriah. Tapi cemas. Gugup. Dan perlahan, takut. Chelsea tidak menari. Mereka tidak menyihir. Mereka hanya bekerja dengan rasa lapar. Dan rasa lapar itulah yang membedakan mereka dari lawannya malam itu. Menit ke-43. PSG mulai keluar dari bentuknya. Ruiz frustrasi. Dembele menggiring tanpa arah. Vitinha kehilangan bola di tengah. Lalu datang serangan cepat. 1-2 di lini tengah. Palmer melepas umpan terobosan ke Pedro. Dan sang striker Brasil itu, tanpa basa-basi, mencongkel bola ke gawang Donnarumma. 3-0. Sebuah pengingat bahwa sepak bola tak bisa dimenangkan hanya dengan hype. PSG datang sebagai raja baru Eropa. Tapi Chelsea datang sebagai pengingat bahwa raja pun bisa tergelincir jika lupa bagaimana caranya rendah hati. Kita sering bicara soal teknik, taktik, formasi. Tapi malam itu, yang memenangkan Chelsea adalah satu hal keinginan. Apakah PSG bermain buruk? Mungkin. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalahnya adalah mereka mengira pertandingan ini milik mereka sejak awal. Mereka mengira sejarah akan tunduk pada kekuatan nama. Padahal sepak bola tidak menghormati nama besar jika nama besar itu lupa cara berjuang. Kita melihat pertahanan Chelsea seperti tembok baja. Kita melihat lini tengah mereka bekerja seperti mesin. Dan kita melihat Palmer bukan sebagai pemain muda Inggris biasa, tapi sebagai orkestra yang mengatur irama laga. Dan kita pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin PSG yang penuh bintang bisa terlihat begitu biasa? Mungkin jawabannya sederhana. Karena mereka terlalu sibuk membaca pujian, sementara Chelsea sibuk membaca permainan. Sepak bola, sekali lagi, menunjukkan wajah aslinya. Bahwa kadang yang datang sebagai underdog justru punya gigitan paling tajam. Dan mungkin PSG malam itu lupa satu hal, Chelsea bukan tim baru. Chelsea pernah juara Liga Champions. Pernah menyentuh puncak Eropa. Pernah ditertawakan dan membalasnya dengan trofi. Malam itu, sejarah bicara. Dan Chelsea menjadikannya suara yang lantang 3-0. Palmer 2 gol. Pedro 1. Tapi apakah hanya skor yang layak kita catat? Atau ada pesan tersembunyi di balik hasil akhir ini?
3-0. 3 adalah angka. Tapi malam itu, 3 bukan hanya angka. 3 adalah peringatan. 3 adalah pengingat. Dan 3 adalah nyala api yang membakar semua prediksi yang dibuat sebelum peluit dibunyikan. Chelsea menang. Itu fakta. Tapi bukan hanya soal menang, mereka menundukkan PSG dengan cara yang membungkam, bukan dengan drama, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan dominasi yang mengejutkan siapapun yang menonton. Cole Palmer. 2 gol. 1 assist. 1 malam yang mengubah namanya dari talenta muda menjadi simbol perlawanan. Palmer tidak banyak bicara di luar lapangan. Tapi di atas rumput hijau, ia berteriak dalam bahasa sepak bola yang begitu tajam, bahwa semangat, kerja keras, dan rasa lapar lebih berbahaya daripada harga pasar atau label bintang 5. 1 umpan. 2 placing. 3 gol. Dan seketika dunia terdiam. Kita semua tahu, Chelsea bukan favorit. Chelsea datang ke turnamen ini bukan sebagai raja, bukan pula sebagai calon juara. Mereka hanyalah pemilik medali dari UEFA Conference League, kompetisi kasta ketiga di antara turnamen Eropa. Sementara PSG datang sebagai penguasa tertinggi benua biru. Juara Liga Champions. Klub yang menyingkirkan raksasa-raksasa dengan mudah. Tapi apa artinya gelar jika kau tidak menghormati lawanmu? Apa artinya sejarah jika kau terlalu cepat merasa tak terkalahkan? Pertandingan ini adalah pelajaran bahwa sepak bola tidak tunduk pada teori. Bahwa pertandingan tidak bisa dimenangkan dengan reputasi, melainkan oleh mereka yang siap berdarah dan tidak gentar berlari sampai akhir. Lihat Joao Pedro. Ia bukan headline, bukan pusat kampanye iklan. Tapi dengan satu penyelesaian yang tenang, ia menyempurnakan malam Chelsea dengan gol ketiga yang memaku PSG ke tanah. 3-0. 3 pukulan yang membelah ego. 3 tamparan yang menyadarkan dunia bahwa sepak bola masih punya hati, dan hati itu malam itu milik Chelsea. Tapi tunggu. Kita belum selesai. Lihat lebih dalam. Apa arti kemenangan ini bagi Chelsea? Mereka datang dari musim yang menyakitkan. Dipermalukan, dipertanyakan, dianggap tidak layak. Pemilik mereka dari Amerika menjadi bulan-bulanan media. Manajemen dicaci. Pemain dicurigai mentalitasnya. Tapi malam itu, semua berubah. Mereka mengubah luka jadi senjata. Mengubah tekanan jadi bahan bakar. Dan Palmer adalah simbol generasi baru. Generasi yang tidak perlu menunggu senioritas untuk mengukir nama dalam sejarah. Di sisi lain, PSG harus belajar bahwa kadang pujian yang datang terlalu cepat bisa membuatmu lupa bahwa pertandingan belum dimulai. PSG malam itu bukan tim yang buruk. Mereka hanya terlalu percaya diri, terlalu nyaman. Dan dalam sepak bola, kenyamanan adalah jebakan. Kita sudah lihat PSG dipuji. Kita sudah lihat Chelsea dihina. Tapi di lapangan, siapa yang bicara paling keras? Chelsea. Mereka tidak hanya menang. Mereka menghancurkan mitos. Mereka mengguncang kesombongan. Dan mereka melakukannya dengan elegan. Pertandingan ini bukan hanya soal trofi. Ini adalah pesan bahwa tidak ada kasta, tidak ada hierarki yang bisa melawan semangat tim yang percaya satu sama lain. Dan saat peluit panjang berbunyi, Chelsea berdiri. Bukan sebagai pemenang kejutan, tapi sebagai penantang sistem. Penyusun ulang peta kekuatan sepak bola dunia. Tapi tunggu dulu, malam itu juga bicara lebih dalam dari sekadar klub, lebih besar dari sekadar pelatih, dan lebih jauh dari sekadar skor. Di balik kemenangan ini, ada aroma lain yang tersebar di udara Stadion Amerika. Pertandingan ini adalah panggung bagi 2 kekuatan dunia, Timur Tengah melawan pemilik tanah kelahiran, Amerika Serikat. Di layar, kita melihat laga Chelsea versus PSG. Tapi, di balik sorotan lampu, di balik strategi dan selebrasi, ada narasi yang tidak ditayangkan kamera, tidak dibahas di sesi konferensi pers, dan tidak tertulis di papan statistik. Ini bukan hanya pertandingan antar klub. Ini adalah duel ideologi. Pertarungan 2 poros kekuatan modern, Amerika dan Timur Tengah. Di satu sisi Chelsea.
lambang lama Premier League yang kini dimiliki oleh seorang miliarder dari tanah Paman Sam. Bukan bangsawan sepak bola, bukan jebolan akademi elit, tapi seorang pebisnis yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola, jika diolah dengan otak Amerika, masih bisa menghasilkan kejayaan. Di sisi lain PSG, simbol kekuasaan baru dari Timur Tengah, didanai tak terbatas, dibungkus glamor, dipenuhi bintang. Tapi justru karena itulah, setiap kemenangan mereka dianggap dibeli, dan setiap kekalahan dianggap memalukan. Pertandingan ini bukan hanya tentang trofi, tapi tentang kehormatan, tentang reputasi dua wilayah yang selama 1 dekade terakhir berlomba menguasai narasi sepak bola dunia. Pemilik Chelsea yang selama ini dikritik, ditertawakan, dianggap tak paham sepak bola, ingin menjawab semua dengan satu cara, trofi. Dan PSG, mereka datang bukan sekadar mencari piala. Mereka membawa misi. Mereka ingin mencabut label tim pembelian. Ingin membuktikan bahwa Timur Tengah tidak hanya bisa mendatangkan pemain mahal, tapi juga membentuk tim juara sejati. Tapi sepak bola, seperti hidup, tidak pernah tunduk pada skenario politik. Saat peluit dibunyikan, yang bicara bukan dompet, bukan paspor, bukan kekuatan geopolitik. Yang bicara adalah keberanian. Chelsea, tim yang katanya sedang krisis, bermain dengan darah dingin. Mereka tahu bahwa di stadion itu, kemenangan lebih dari sekadar medali. Itu adalah pembuktian bahwa jalan Amerika bisa membawa kejayaan. Dan untuk PSG, kekalahan ini bukan sekadar kehilangan gelar. Ini seperti pecahnya kaca etalase mahal yang selama ini membungkus kebanggaan palsu. Karena setelah semuanya usai ketika stadion kosong dan nyanyian reda, yang tersisa hanyalah renungan. Apa sebenarnya makna dari kemenangan ini? Dan apakah Piala Dunia antar klub ini benar-benar penting? Apakah turnamen ini layak dipertahankan? Atau seharusnya ditiadakan saja? Tuliskan di kolom komentar, karena suara kalian bisa lebih nyaring dari sorakan stadion kosong. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tak tertinggal cerita-cerita jujur tentang wajah asli sepak bola yang tak selalu tertangkap kamera. Karena di kisah kasih sepak bola, kita bukan hanya bicara hasil, kita bicara makna. Kita cari apa yang tersembunyi di balik selebrasi dan air mata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Karena dunia sepak bola masih menyimpan begitu banyak cerita yang tak pernah kalian dengar, tapi selalu kalian rasakan.